Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kids? Semoga si berharap semua siswa-siswi reguler reaksi hari ini dalam keadaan sehat walafiat dan tanpa kekurangan apapun. Insya Allah pada pertemuan bahasa Indonesia kali ini reaksi ingin memberikan materi yang berjudul paragraf. Namun di sini reaksi akan menjelaskan paragraf secara umum. Mungkin siswa-siswi reaksi sudah paham yang disebutnya paragraf itu merupakan kumpulan kalimat-kalimat yang saling punya keterikatan atau hubungan. Ingat kata kuncinya, kumpulan kalimat yang punya hubungan. Artinya bila kita tarik sebuah kesimpulan, ketersambungan antara satu kalimat dengan kalimat lanjutan itu diawali dengan kata sambung. Dan diingat sebaik mungkin bahwa yang namanya paragraf mesti ada kesinambungan. Oke, kita lanjut. Untuk paragraf secara umum itu dibagi kepada dua. Yang pertama paragraf yang dibagi berdasarkan letak gagasannya, kemudian paragraf yang dibagi menurut tujuannya. Bisa dilihat di sini. Letak gagasan dan menurut tujuan. Untuk paragraf yang dibagi berdasarkan letak gagasan itu dibagi kepada tiga. 1, 2, 3. Ada paragraf yang disebut dengan paragraf deduktif, kemudian ada paragraf induktif, ada paragraf campuran. Sebelumnya reaksi ingin memberitahu sedikit bahwa yang disebut dengan gagasan merupakan ide pokok atau inti daripada pembicaraan. Jadi paragraf bila dibagi berdasarkan inti pembicaraan itu dibagi kepada tiga. Yang pertama paragraf deduktif, di mana ide ceritanya atau ide paragrafnya itu terletak di awal kalimat. Kemudian ada paragraf induktif, ide atau gagasannya terletak di akhir paragraf atau kalimat di akhir paragraf. Sedangkan yang ketiga ada campuran, bisa di awal, bisa di akhir, bisa pula di antara awal dan akhir terletak ide atau gagasan inti daripada paragraf yang sedang kita baca. Ini berdasarkan paragraf yang jenisnya berdasarkan letak gagasan. Sedangkan paragraf berdasarkan menurut tujuannya itu dibagi kepada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita lihat kemarin. Untuk paragraf yang pertama berdasarkan tujuannya itu dibagi kepada paragraf narasi yang disingkat dengan P narasi. Paragraf narasi ini adalah paragraf yang menceritakan sebuah kronologi atau tragedi secara sistematis dan runut. Kemudian yang kedua ada paragraf eksposisi. Paragraf ini adalah paragraf untuk menjelaskan fakta-fakta yang terjadi berdasarkan apa yang kita temukan. Eksposisi. Yang ketiga ada paragraf argumentasi. Paragraf ini bertujuan atau dituliskan untuk kita menguraikan berbagai macam analisa atau pandangan kita atau pendapat kita terhadap sebuah objek. Kemudian yang keempat ada paragraf persuasi, yaitu paragraf ini hampir sama seperti paragraf argumentasi, isinya juga berupa pendapat dan ajakan, isinya berupa pendapat, namun perbedaannya paragraf persuasi ini mengandung unsur ajakan. Kemudian yang kelima yaitu paragraf deskripsi. Paragraf ini yaitu paragraf yang ditulis untuk menggambarkan sesuatu, baik itu benda, baik itu tempat atau tragedi sesuatu. Jadi bila kita pilah paragraf secara umum itu dibagi kepada dua. Yang pertama berdasarkan letak gagasannya, yang kedua menurut tujuannya. Letak gagasannya itu dibagi kepada tiga. Yang pertama ada paragraf deduktif, paragraf induktif, paragraf campuran. Paragraf deduktif letak ide gagasannya di awal. Paragraf induktif letak ide gagasannya di akhir. Dan paragraf campuran letak ide gagasannya itu bisa di awal, bisa di akhir, atau di antara keduanya. Atau bahkan seluruh isi daripada paragraf itu merupakan ide pokok. Kemudian berdasarkan tujuan itu ada paragraf narasi, ada paragraf eksposisi, ada paragraf argumentasi, paragraf persuasi, dan paragraf deskripsi.
Nah, pembicaraan terkait dengan paragraf ini hari ini dicukupkan sampai dengan ini dulu. Insya Allah nanti di pertemuan lanjutan saya akan bahas kembali terkait contoh-contoh biar Anda mampu membandingkan apa perbedaan antara deduktif dan induktif. Bagaimana cara menilai dan menemukan ciri-cirinya. Mungkin sekian saja pembelajaran tentang paragraf kita hari ini. Terima kasih, semangat terus untuk belajar. Stay at home. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.